Assalamualaikum, sahabat-sahabat semua. Diriwayatkan, jauh setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, ada seorang nabi yang bernama Nabi Daniel. Suatu ketika, Raja Babilonia, yaitu Raja Nebukadnezar, membutuhkan seorang penafsir mimpi. Sang raja bermimpi, melihat sebuah patung raksasa, yang setiap bagian tubuhnya, terbuat dari logam yang berbeda. Kepalanya terbuat dari emas dada, dan lengannya dari perak, perutnya terbuat dari tembaga, pahanya dari besi, dan kakinya terbuat dari besi, dan tanah liat. Tapi, kemudian sebuah batu, menghancurkan patung tersebut, hingga semuanya hancur luluh, dan menjadi sebuah gunung. Tidak ada yang mampu, menafsirkan mimpi tersebut. Hingga kemudian, raja dipertemukan dengan sang Nabi Daniel. Nabi Daniel pun kemudian, menafsirkan mimpi raja tersebut. Beliau menjelaskan, bahwa patung tersebut menunjukkan, kekuasaan yang silih berganti. Emas mewakili Babilonia, yang kemudian akan hancur, diganti kerajaan Persia yang diwakili perak. Kemudian, beralih ke Yunani, yang mewakili tembaga. Lalu kerajaan Romawi, yang mewakili besi. Tapi, semua kekuasaan itu, akan hancur, dan luluh lantak. Mendapat jawaban tafsir mimpi yang memuaskan, raja pun mengangkat Nabi Daniel, menjadi penasihatnya. Setelah Nabi Daniel mendapat jabatan tersebut, para pejabat kerajaan, merasa iri hati, dan terus memfitnah Nabi Daniel. Fitnah lain mengatakan, kerajaan Babilonia akan hancur, kecuali Nabi Daniel harus dibunuh. Dengan berbagai fitnah yang dihembuskan, sang raja pun terpengaruh, dan marah, kepada Nabi Daniel. Sang raja kemudian, memerintahkan pengawalnya, membuat lubang, dan memasukkan singa-singa yang kelaparan. Setelah itu, Nabi Daniel pun segera diseret, dan dimasukkan ke dalam kandang singa itu. Tapi, Nabi Daniel tetap sabar, dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singa-singa yang kelaparan itu, menutup mulutnya, tanpa sedikit pun menunjukkan taring tajamnya, singa-singa itu, justru menjilati Nabi Daniel. Singa yang garang, berubah menjadi hewan yang patuh. Sungguh tidak masuk akal, kecuali karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daniel, atau juga disebut Daniel adalah, seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Secara nasab, Nabi Daniel masih keturunan, dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau hidup, sekitar tahun 620–538 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, namanya diabadikan dalam kitab Daniel, di dalam Alkitab Ibrani, dan Injil. Namun, dalam Islam, sosok yang dikenal dengan nama Daniel Tiberias itu, tidak dimasukkan ke daftar 25 nabi, yang wajib diketahui. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jumlah nabi yang diutus Allah, mencapai 124.000 orang. Sementara itu, jumlah rasul sebanyak 313 orang. Walaupun tidak dikisahkan dalam Al-Quran, namun riwayat Nabi Daniel, banyak ditemukan dalam sejarah Islam, khususnya pada masa penaklukan kerajaan Iskandaria, pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah mengutus rasul-rasul, yang sungguh telah kami kisahkan, tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan, tentang mereka kepadamu. Dan Allah, telah berbicara kepada Nabi Musa dengan langsung." Quran Surat An-Nisa, ayat 164. Menurut ahli sejarah Islam, makam Nabi Daniel ditemukan, pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu, ketika kerajaan Iskandaria berhasil dilumpuhkan, oleh Amr bin As, radhiyallahu an, pada tahun 641 Masehi. Amr bin As, dan para tentaranya, melihat ada tempat bersembunyi, yang dikunci dengan gembok besi. Kemudian, mereka membukanya, dan ternyata di dalamnya, ada lubang kecil yang ditutup, dengan marmer berwarna hijau. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada jenazah seorang laki-laki, dengan kain kafan, yang ditenun dengan benang emas, dan memiliki badan yang sangat besar. Kejadian itu, dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pun, Umar bin Khattab radhiyallahu an, segera memerintahkan Amr bin As, untuk mengkafani kembali jenazah tadi, dan meminta untuk dikuburkan di sebuah tempat. Amr bin As kemudian, membuatkan makamnya lagi, di kota Iskandaria, yang saat ini di atasnya dibangun sebuah masjid, yang diberi nama Masjid Nabi Daniel. Demikian kisah Nabi Daniel, semoga menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.